Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Akhwati fillah, azani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillah, kita lanjutkan kajian kitab Ushul Sunnah karya Imam Al-Mubajjal Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah rahmatan wasi'ah. Masih pada bahasan tentang sahabat. Qala al-muallif rahimahullah, wa khairu hadhihi al-umma ba'da nabiyha Abu Bakar As-Siddiq, thumma Umar ibn al-Khattab, thumma Uthman ibn Affan. Muqaddimu haula'i thalathata kama qaddamahum ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lam yakhtalifu fi dhalik. Sebaik-baik umat ini setelah nabinya adalah Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar bin Khattab, kemudian Utsman bin Affan. Kata beliau, kami mendahulukan 3 sahabat di atas, sebagaimana dulu para sahabat Nabi juga mendahulukan mereka, Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman. Lam yakhtalifu fi dzalik. Para sahabat tidak ada yang berselisih pendapat tentang keutamaan 3 orang di atas. Thumma ba'da haula'i thalatha ashabu asy-syura al-khamsah. Kemudian setelah 3 orang di atas, 3 sahabat mulia di atas, barulah setelah itu ashabus syura. Ashabus syura itu aslinya 6, tapi karena Utsman sudah naik ke atas, jadi tinggal berapa? 5, yaitu Ali bin Abi Thalib, kemudian ada di sini ya, Talha bin Ubaidillah, Az-Zubair ibn al-Awwam, kemudian Abdurrahman ibn Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas. Kulluhum yasluh lil khilafah. 5 orang itu semuanya punya kapabilitas, mampu, bisa untuk menjadi seorang khalifah. Kulluhum imam. Mereka itu semuanya adalah pemimpin. Ali kemarin kita jelaskan. Kemudian Az-Zubair, Talha ini sahabat Nabi yang mulia, kisahnya sangat berlegenda dalam perang Uhud, sampai-sampai Nabi mengatakan, pada siapa di antara kalian yang ingin melihat orang yang mati syahid tapi masih jalan di muka bumi, statusnya orang yang mati syahid tapi masih berjalan di muka bumi, lihatlah Talha bin Ubaidillah. Untuk lihat bagaimana kisah beliau dalam perang Uhud. Beliau adalah tameng hidupnya Nabi. Banyak senjata-senjata yang ditangkis, dihadap oleh beliau agar tidak terkena Rasulullah SAW. Bahkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika ditanya bagaimana perang Uhud dahulu, maka Abu Bakar As-Siddiq berkata, perang Uhud semuanya milik Talha bin Ubaidillah. Luar biasa. Dan kisahnya sangat masyhur. Zubair, kemudian Az-Zubair. Zubair ini adalah sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Zubair punya ibu namanya Sofia. Sofia ini putrinya Abdul Muttalib, dan Sofia adalah bibinya Rasulullah. Sehingga Az-Zubair adalah
anak bibi Rasul, ibnu amati Rasulillah. Ya, ibnu amati Rasulillah. Zubair ini adalah sepisanan atau sepupu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abdurrahman bin Auf kisahnya yang sangat terkenal. Di antaranya ketika beliau hijrah dari Mekah ke Madinah, dia dipersaudarakan dengan seorang sahabat Nabi Ansar namanya Sa'ad bin Rabi', dan beliau termasuk sahabat Nabi yang kaya raya. Di antara sahabatku yang paling perhatian kepada istri-istriku adalah orang-orang yang nanti akan diberi air minum di mata air surga. Ternyata itu adalah Abdurrahman bin Auf. Beliau termasuk yang paling perhatian tentang keluarga Nabi setelah meninggalnya Nabi. Sa'ad bin Abi Waqqas, pendekar Islam, singa. Sa'ad bin Abi Waqqas menakluk posisi. Dia memimpin pasukan di zamannya Umar bin Khattab, sehingga orang-orang Persia ditaklukkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini semua pendekar-pendekar Islam, semua kulluhum yasluhu lil khilafah. Semuanya mampu berhak bagus untuk memegang tampuk khalifah. Wa kulluhum imam. Mereka semua adalah pemimpin. Nadhabu fi dzalika ila hadis Ibnu Umar. Hal itu berdasarkan hadis Ibnu Umar. Kunna na'uddu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hayy. Dulu kami menghitung, dan pada waktu itu Rasulullah masih hidup. Washabuhu mutawafirun, dan para sahabatnya Nabi juga masih banyak. Kami menghitung Abu Bakar, thumma Umar, thumma Utsman, thumma Anas. Dulu kita menghitung Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, thumma Anas. Setelah itu kita diam. Thumma min ba'di ashabi syura, kemudian setelah ashabi syura yang disebut di atas tadi, ya, itu ahlu badrin minal muhajirin, thumma ahlu badrin minal ansar, min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ahlu Badr dipuji Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi mengatakan orang-orang yang ikut perang Badr itu if'alu ma syi'tum. Allah katakan kepada mereka, if'alu ma syi'tum, kerjakan terserah kalian mau ngapain. Qad ghafartu lakum, aku ampuni dosa kalian. If'alu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Lakukan terserah kalian aku. Dan itu pernah terjadi. Ada seorang sahabat Nabi Ansar, Muhajirin, ikut perang Badar. Namanya Hatib ibnu Abi Balta'ah. Hatib ibnu Abi Balta'ah punya kesalahan yang sangat dahsyat. Hatib ibnu Abi Balta'ah ini sahabat Nabi yang mulia, sahabat Nabi yang pilihan. Hatib ibnu Abi Balta'ah ini pernah ikut perang Badar, dan Hatib ibnu Abi Balta'ah ini pernah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengutusnya ke negeri Mesir. Pada waktu itu yang jadi raja Mesir adalah Qaukis. Rasulullah kirim surat ke Qaukis setelah peristiwa Sulhul Hudaybiyah, karena di antara butir-butir Sulhul Hudaybiyah adalah terjadi gencatan senjata selama 10 tahun. Sehingga 10 tahun itu nggak ada konfrontasi antara kaum muslimin dan musyrikin Mekah, nggak ada, damai, senjata. Ini dimanfaatkan Nabi untuk mendakwai raja-raja dunia. Rasulullah kirim surat ke Kaisar Romawi Heraklius. Rasulullah kirim surat ke diantaranya ke Kisra. Ya, tapi perjanjian itu nggak sampai 10 tahun. Nah, dilanggar oleh kafir Quraisy. Nggak sampai 10 tahun, dilanggar oleh mereka. Nah, sebelum dilanggar kafir Quraisy, Nabi meranti raja-raja dunia. Di antara yang disurati Rasulullah adalah Al-Muqawqis, raja Mesir, agamanya Nasrani atau Kristen. Hatib ibnu Abi Balta'ah dikirim Nabi, diutus untuk membawa suratnya Nabi, dibawa ke Raja Muqawqis.
Rasulullah seperti suratnya terkenal, ya, Rasulullah SAW mengajak raja tersebut masuk Islam. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. In Muhammadin Abdillahi wa Rasulih. Ya, Assalamun ala man ittaba'al huda. Selamatan bagi orang yang mengikuti jalan dan aslim, masuk Islam. Aslam, kamu akan selamat. Kerajaanmu tetap menjadi milik. Berbeda dengan Isra Persia. Ketika disurati Nabi, langsung suratnya Nabi disobek. Min Muhammad ila Azimi Terus Aulia Isra disobek-sobek suratnya. Adapun yang Muqawqis sudah suratnya Nabi dimuliakan oleh Muqawqis. Min Muhammad ila Azimil Kibr, dari Muhammad ke penguasa bangsa Kipti, itu Raja Muqawqis, diajak masuk Islam. Ta'alu ila kalimatin sawa. Itu yang bertugas sebagai utusan adalah Hatib ibnu Abi Balta'a. Suratnya Nabi dimuliakan dan pulang-pulang Hatib ini dikasih dititipi hadiah-hadiah untuk diberikan ke Rasul, dimuliakan. Karena nggak menguasai Islam. Muqawqis berkata, kami yakin bahwa Nabi akhir zaman itu ada. Kami yakini dan kami imani bahwa Nabi akhir zaman akan muncul. Tapi kami nggak pernah meyakini itu datang dari bangsa Arab. Karena kami meyakini Nabi akhir zaman itu akan datang dari Bani Israel. Dan Muqawqis itu bangsa Kipti, bukan bangsa Israel ini. Mereka tunduk kepada Romawi karena negaranya ditaklukkan. Raja kecil, raja boneka, patuh kepada Kaisar Romawi. Seperti siapa? Ethiopia, Abbasya, rajanya namanya Najasyi. Itu raja kecil, raja besarnya di Kaisar Romawi. Bedanya Najasyi tidak peduli, dia tetap masuk Islam. Ya, Raja Romawi tahu kalau Najasyi masuk Islam, tapi nggak mau nyerah. Dan setelah masuk Islam nggak mau bayar peti. Sehingga banyak pengawal-pengawal kerajaan Romawi itu ngasih masukan, wahai baginda, kenapa engkau tidak menumpas Najasyi yang balelo, tidak mau bayar peti lagi? Tapi Heraklius sendiri kan aslinya masuk Islam. Bisa panjang dan bukan sekarang untuk disampaikan karena beda pembahasan. Kembali ke Hatib ya. Dan jadi suratnya Nabi dimuliakan. Hatib ini pulang membawa beberapa hadiah. Di antara hadiah yang dibawa oleh Hatib adalah satu wanita cantik namanya Maria Al-Qibtiyah. Dua wanita lagi namanya Siri atau Siren. Dan ketiga di antara hadiah juga adalah Bihon. Bihon itu hewan percampuran antara kuda dan keledai. Lahirlah spesies baru namanya Bihon. Bihon itu kuda bukan kuda, keledai bukan keledai. Bainahuma sabila, tengah-tengah. Dikasih untuk jadi tunggangannya Nabi sampai di kota Madinah, disampaikan Hatib ke Nabi. Maka Maria diambil sama Nabi. Siren dikasihkan ke Hasan bin Thabit. Kasihkan ke beliau. Adapun apa namanya? Ikonnya namanya Dul. Apa semua jujur. Dul umurnya panjang kan? Ya, saya sampaikan dulu. Sampai Rasulullah wafat, Dul masih hidup. Sampai zamannya Abu Bakar wafat, Dul masih hidup. Zamannya Umar sampai wafat, Dul masih hidup. Zamannya Utsman sampai Utsman wafat, Dul masih hidup. Zamannya Ali sampai Ali wafat, Dul masih hidup. Sampai Husain, sampai Hasan, sampai zamannya Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu majma'in, wafatlah Dul di zamannya Muawiyah rahimahullah. Nah, Hatib ini bukan orang sembarangan. Kalau sudah ditunjuk Nabi menjadi utusan berarti orang pilihan.
termasuk dia Al-Qalbi, Amr bin Auf. Orang-orang sudah pernah dituduh Nabi bukan orang sembarangan. Apa hubungannya sama perang Badar Ustaz? Sekarang saya cerita. Hatib ini pernah melakukan kesalahan fatal. Kesalahan yang seandainya di dalam dunia militer, dia dibunuh. Melakukan dalam tanda kutip spionase. Apa spionase? Tindakan apa? Mata-mata. Jadi pada waktu itu Rasulullah dapat wahyu dari langit bahwa ada surat rahasia berjalan dari Madinah menuju kota Mekah. Ada surat rahasia berjalan dari kota Madinah ke kota Mekah dibawa seorang wanita kurir. Rasulullah dapat wahyu bahwa ada surat yang akan membocorkan rahasia kota Madinah. Maka Rasulullah mengutus Ali bin Abi Thalib, di antara juga adalah Zubair bin Awwam, dua-duanya sepupunya Nabi. Karena Zubair anaknya Sofia, Ali anaknya Abu Thalib, Sofia dan Abu Thalib dan Abdullah satu saudara. Berangkatlah Ali sama Zubair. Tengah perjalanan ketemu sama wanita. Pak Zubair sama Ali berkata kepada wanita ini, Alkitab, mana tulisannya? Mana surat? Ya kami enggak apa-apa, surat apa saya enggak apa-apa. Maka Ali dan Zubair mengatakan, serahkan kitab itu. Rasulullah tak mungkin berdusta. Serahkan kitab itu atau kami telah jamin. Ini adalah kasihkan surat. Langsung dibawa Ali sama Zubair balik ke Madinah. Sampai di Madinah, depan Rasul dibacakan, intinya itu surat rahasia membocorkan rahasia kota Madinah, dibocorkan ke orang kafir. Ternyata di bawahnya itu ada tanda tangan atau intinya bahwa yang menulis itu adalah Hatib ibnu Abi Balta'ah, sahabat Nabi yang Rasulullah menyuruh orang untuk manggil Hatib. Sampai di depan Hatib Rasulullah berkata, "Mahadihi ya Hatib." Apa ini Hatib? Kok tidak kamu di sini? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya seperti itu, langsung disahut sama Umar, dan Umar mengatakan, kira-kira aku sudah tahu apa yang dikatakan Umar sebelum saya sampaikan. Apa kata Umar? Ya Rasulullah, yakni adribu unuqah. Faqad nafaqa. Ya Rasulullah, izinkan aku memenggal kepalanya, rambutnya di terus. Ya sampaikan dulu. Rambutnya mau itu gimana? Di belakang kan, biar saya ketawa aja. Mana sobat? Di gambar, nanti yang serius. Oke, ya. Jangan diulang lagi. Serius belajar itu ya. Kalau sampai mana? Saya sampai memperhatikan kalian mengenai contoh. Saya memperhatikan kalian meskipun nanti. Yang ngantuk saya tahu sih. Sampai mana tadi? Ya Rasulullah, dakni adribu unuqah. Ya Rasulullah, biarkan saya pegang kepalanya orang itu sebanyak ya Rasulullah, pegang aja kepala. Apakah dia telah berbuat apa? Kemunafikan. Maka akhirnya Rasulullah SAW, la ya Allah, la ya Allah, innahu badriyun. Dia ini sahibu Badr, tidak mungkin dia munafik. Orang yang ikut perang Badr tidak mungkin munafik. Ya, dan dia orang Mekah, orang Muhajirin, bukan orang Ansor, bukan orang Madinah. Orang Mekah tidak ada munafik. Orang Mekah itu cuma ada dua varian, ima putih, ima hitam, ima ikut Nabi, ima ikut Abu Jahal. Tidak ada orang Mekah munafik, tidak ada. Zaman itu ya. Zaman itu tidak ada orang Mekah munafik. Ima ikut Nabi, ima ikut Abu Jahal. Tidak ada pilihan ketiga, tidak ada abu-abu. Baru ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, dan di Madinah itulah ada orang abu-abu. Orang Abu Jahal. Itu ketika itu di Madinah itu heterogen. Ada Muslim yang jelas-jelas Muslimnya Ansor. Ada kafir yang jelas-jelas kafirnya apa? Yahud. Ada yang nggak jelas. Mereka adalah orang-orang
munafik. Makanya ayat tentang munafik gak ada di Madinah, di Mekah nggak ada. Semua ayat-ayat tentang orang munafik adanya di Madinah. Nah ini Khatib ini orang mana? Orang Mekah. Ngapain dia munafik? Kalau dia munafik ngapain sulit-sulit dia hijrah terlunta-lunta, lebih baik di Mekah selesai. Paham nggak maksudnya? Jadi orang Muhajirin tidak ada yang munafik. Nah, orang Mekah imam putih ikut Nabi, imam hitam ikut siapa? Abu Jahal. Tidak ada yang abu. Sehingga ketika Umar ngomong gitu lah, la ya Allah, innahu badri. Dan Allah berkata kepada orang ikut perang Badar, if'alu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. If'alu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Kerjakan sesuka hati kalian apa-apa. Tuh kenapa saya sampaikan supaya antum tahu keutamaan orang ikut perang Badar. Diampuni ya Allah. Padahal itu salah Pak. Ternyata usut punya usut. Kenapa kok Khatib itu melakukan itu? Antum tahu apa jawabannya? Karena Khatib punya keluarga di mana? Mekah. Takut keluarganya disiksa oleh orang kafir Quraisy. Sebagai imbalannya terpaksa Khatib mengirim informasi kota Madinah dibawa ke Mekah. Boleh kan dalam dunia militer itu membocorkan rahasia negara yang bisa dihubungi. Tapi beliau punya utur dan beliau ditazkiyah oleh Nabi, tak mungkin dia munafik. Dan dia termasuk sahabat yang mulia, pernah ikut apa tadi? Perang Badar. Thumma ahlu badrin al ansari min ashabi Rasulillah ala qadril hijrah, sesuai dengan kadar hijrahnya. Yang hijrah di awal berbeda dengan hijrah di akhir-akhir. Semua ada keutamaannya ya. Sahabat pun bertingkat, tidak sahabat itu satu ya, sahabat pun ada jenjang-jenjangnya. Atau masih ingat hadis yang terkenal, la tasubbu ashabi. Pernah dengar hadis itu? La tasubbu ashabi, jangan kalian mencela para sahabat. Wallazi nafsi biyadihi law anfaqa ahadukum mithla uhudin dhaba ma balagha mudda ahadihim wala nasifa. Jangan kalian mencela para sahabatku. Demi Allah, seandainya kalian itu berinfak emas sebesar gunung Uhud, tidak akan mampu mengalahkan setengah mud, satu mud atau setengah mud sedekahnya sahabat. Itu Nabi ngomong kepada siapa? Nabi ngomong aja, siapa yang diomongin Nabi gitu? Rasulullah ngomong gitu bukan Khalid bin Walid. Karena Khalid bin Walid ada masalah sama Abdurrahman bin Auf. Khalid ini pedangnya Allah, kan bukan sembarang, pedangnya Allah. Yang ngomong Khalid pedangnya Allah siapa? Ya Allah, ya Rasul. Khalid itu pedangnya Allah, Saifun min suyufillah, al-maslula ala a'datil kufar. Pedang di antara pedang-pedang Allah itu lurus di atas kepala orang kafir. Tapi ketika Khalid punya masalah sama siapa? Abdurrahman bin Auf, Rasulullah ngomong gitu kepada Khalid. Emangnya Khalid nggak sahabat Nabi kan? Khalid kan sahabat Nabi juga tuh. Itu menunjukkan bahwa sahabat pun apa? Bertinggi. Jangankan Khalid, Umar pun pernah diikuti Nabi. Umar punya masalah sama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar datang ke Umar, tapi Umar enggan memaafkan Abu Bakar. Padahal yang salah siapa ya Allah, belum tentu Abu Bakar. Tapi Abu Bakar tawaduknya beliau lebih senior, tapi beliau yang datangi Umar duluan. Minta maaf Umar, tapi Umar enggan. Akhirnya karena Umar nggak mau maafkan lah, gambarannya begitu. Abu Bakar sedih datang ke Nabi. Pada waktu itu Nabi sama Abu Darda sama Rasul. Abu Darda dibilangin Nabi, lihatlah saudaramu yang datang ini, maksudnya Abu Bakar. Sambil malu begitu, kata Rasulullah SAW, lihatlah saudara kalian, lihatlah dia punya masalah. Ketika datang Abu Bakar As-Siddiq berkata kepada Rasul, dan kisahnya sering saya sampaikan, ya Rasulullah, baini wa baina Umar syai', antara diriku dan Umar ada sesuatu. Aku datang kepadanya minta maaf, tapi dia kelihatannya belum maafkan. Apa kata Nabi? Ghafarallahu laka ya Abu Bakar.
Artinya nggak penting Umar maafkan ente apa enggak, ente sudah dimaafkan Allah. Ghafarallahu laka ya Abu Bakar. Artinya apa? Nanti nggak penting Umar, yang penting Allah sudah maafkan. Itu pun Abu Bakar tidak mendolimi Umar, tidak berkata jelek-jelekkan Umar, enggak. Ya Rasulullah, mana sih Umar ini? Saya ini datang ke dia tapi dia nggak ada respon. Tapi enggak, Abu Bakar tidak pernah menggiring opini supaya Rasul menyalahkan. Dan murni mengajukan bagaimana caranya agar Rasulullah menjadi mediator agar dirukunkan sama Umar. Hanya Umar ini merasa ya ada yang kurang tepat dari tindakannya, maka dia balik mencari Abu Bakar, datang ke rumahnya, ternyata Abu Bakar tidak ada. Umar sudah tahu pasti sama Rasulullah. Nah, maka Umar datang nih, ini wajahnya Rasulullah sungguh. Ini Umar loh ini. Orang yang seandainya ada orang dapat wahyu setelah Nabi, Umar juga. Umar yang kata Nabi, seandainya Umar berjalan, setan berjalan, papasan sama Umar, setannya pilih jalan lain. Itu pun ketika Umar mencoba melanggar dan berani berbuat kurang baik kepada Abu Bakar, baru datang nih Umar, wajahnya Nabi sudah berubah. Wajahnya Nabi dan berubah, dan Nabi gak pakai tabayun-tabayunan. Kalau sudah Abu Bakar sudah ini harus ngalah, gak boleh diajari supaya gak kurang ajar sama Abu Bakar. Gak pakai tabayun, gak pakai sini duduk sini. Ini ngapain lo gak mau maafkan dia? Gak pakai, langsung dimarahi Umar. Dan Umar Rasulullah mengatakan, fahal taraktumuli sahibi, apakah kamu meninggalkan sahibku ini? Loh, emangnya Umar gak sahibnya Nabi ya? Ini menunjukkan bahwa kamu beda dengan dia. Itu padahal orang yang stratanya nomor 2 setelah siapa? Abu Bakar. Diperlakukan, disampaikan itu kepada, itu menunjukkan bahwa apa yang disampaikan Imam Khawatir seperti itu. Memang para sahabat juga punya apa? Punya jenjang-jenjangnya. Yang pertama kali masuk Islam berbeda dengan yang enggak, yang akhir-akhir. Yang masuk Islam sebelum Fatah, yaitu Fathu Makkah, dengan ketika Fathu Makkah beda haknya. Hanya hapus sibak itu, hapus sabuk itu penting. Ya, hak terdahulu penting. Uang yang tua itu penting dalam yayasan, dalam lembaga, dalam kehidupan. Itu penting ini orang miskin. Karena itu pun berlaku di zaman para rasul. Ya harus ngerti itu. Terus ala qadri hijrah wasabiqati awalan faula. Wasabiqati ini mana yang lebih masuk Islam. Maka dari itulah Rasulullah menegur siapa? Khalid ketika punya masalah sama siapa tadi? Abdurrahman. Harus orang itu ngerti posisi. Pernah Rasulullah didatangi oleh Ammar. Ammar punya masalah sama Khalid. Ya. Ammar mantan budak, betul. Dengan Khalid pedang di antara pedang Qaidul Jais, panglima perang. Ammar ini di antara yang awal-awal masuk Islam, betul kan? Ammar lihat, bahkan ibunya adalah wanita yang mati syahid pertama kali, siapa namanya? Sumayyah. Awal masuk Islam Ammar ini pernah terjadi masalah antara Khalid sama Ammar. Ammar dimarahi habis sama Khalid sampai Ammar nangis. Ammar datang ke Rasul mengajukan apa yang dilakukan oleh Khalid. Pada ketika Khalid tahu bahwa Ammar mengaju ke Nabi, Khalid pun datang ke Nabi, dan di depan Nabi Khalid memarahi lagi Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir berkata, ya Rasulullah, tasma' qawla Khalid, tidakkah kau mendengar sendiri ucapannya Khalid tadi? Itu dia. Setelah itu Rasulullah mengatakan, barang siapa menyakiti Ammar, berarti dia menyakiti Allah. Langsung seketika itu juga Khalid minta ridhonya Ammar. Wallahi aku tidak akan bisa tenang sebelum kau memaafkan gua ya. Sudah para sahabat selesai depan Nabi, gak ada Allah SWT ya luarnya. Selesai para sahabat cari ridhonya Allah dan Rasulnya. Ya, jadi ini tadi menunjukkan bahwa
Sahabat itu tidak satu apa? Tiga. Para sahabat juga punya banyak. Tapi semua sahabat itu tidak ada sahabat yang pinggiran dada. Ya, karena ada orang tabi'in dinasihati sahabat. Kemudian maksudnya orang yang hidup di era tabi'in, orang yang hidup di apa? Era tabi'in dinasihati oleh sahabat. Berarti kan sahabat yang mungkin umurnya ketika Nabi masih hidup masih apa? Masih dikatakan apa namanya? Tentunya kalau seorang yang hidup di era tabi'in tadi dinasihati sama seorang sahabat tadi. Terus orang ini berkata, sebenarnya kau sih kalau sahabat, kau ini sahabat tapi kamu ini pinggiran gitu. Bukan dimarahi. Tidak ada sahabat Nabi yang begini. Tidak ada sahabat Nabi yang tidak inti. Semua sahabatnya Nabi inti. Inti beribadah 1000 tahun nih. Mata inti gak pernah lihat Nabi. Dengan para sahabat yang lihat Rasulullah berjihad sama Rasul, gak bisa disamakan. Berbeda. Orang harus tahu keutamaannya para sahabat. Ada seorang di era tabi'in berkata, wallahi seandainya Allah takdirkan dulu seandainya aku hidup di zaman sahabat dan aku membersamai Nabi, niscaya akan aku lakukan apa yang tidak dilakukan oleh para sahabat Nabi yang lain. Ngomong itu di depan Hudzaifah bin Yaman. Imara ya habis sama Hudzaifah. Menunjukkan. Ucap Nabi sama kamu sama tadi. Hudzaifah. Wallahi bersyukur engkau tidak hidup di masa itu. Oleh seandainya engkau hidup di masa itu, Allah telah menyelamatkan engkau dari masa sulit itu. Oleh seandainya engkau hadir di masa itu, bisa jadi kau adalah orang yang muslim Nabi. Terus diceritakan, dikira jadi sahabat itu enak. Ceritakan. Telah datang hari yang bumi yang luas seperti bumi yang sempit. Ketika datang perang Ahzab, musim dingin, kelaparan para sahabat, musuhnya mencekam. Ahzab, namanya saja Ahzab. Apa nih Ahzab? Sekutu, seperti itu. Golongan ya, Ahzab, golongan yang banyak. Itu perang Ahzab, itu nama lainnya perang Khandaq. Dikatakan perang Khandaq karena Nabi nyuruh para sahabat apa? Dibalik. Dikatakan perang Ahzab karena musuhnya. Ya. Dalam perang Ahzab itu dingin, mencekam, musuhnya senjatanya lengkap di luar, para kaum muslimin tidak punya benteng. Akhirnya atas usulan Salman Al-Farisi membuat apa? Bendak dan parang. Dingin sampai Rasulullah saking laparnya mengganjal perutnya dengan apa? Batu. Dan para sahabat. Ada seorang sahabat Nabi satu, kalau nggak salah namanya Jabir bin Abdillah, kalau nggak salah bawa terus dicek lagi. Ya Rasulullah lapar, gak tega. Ya dia datang ke rumahnya, Muhammad SAW membuatkan makanan. Ada 1 atau 2 orang Rasulullah berangkat. Setelah selesai, datang pelan-pelan kasih tahu, ya Rasulullah di rumah saya ada makan untuk beberapa orang saja. Wahai tentara-tentara Islam, ada makanan, ayo sini. Dia apa sih Rasulullah cepat jadi kan tak ya Rasul. Semua. Nyampe ke rumahnya kata Nabi tutup makan dengan kain. Para sahabat makan dan tidak ada yang habis, semua kenyang. Ya, waktu pembuatan Khandaq itu mencekam, musuhnya luar biasa banyaknya. Itu Rasul berkata, "Man ya'tini bi khabaril qaum," siapakah di antara kalian yang mau? Siapakah di antara kalian yang mau membawa berita musuh dari luar sana? Berarti kita harus keluar dari parit, harus menyelinap, cari informasi tentang musuh. Man ya'tini bi khabaril qaum. Paham maksudnya kan ya? Siapa yang datang kepada membawa khabar dari kaum? Ya, enggak ada yang mau, sahabat. Man ya'tini bi khabaril qaum. Sakit mencekam. Akhirnya Rasulullah menempuh. Siapa tadi? Hudzaifah. Ini ceritanya Hudzaifah, cerita ini pada tabi'in yang omongannya tadi yang aneh tadi itu. Jadi berangkatlah Hudzaifah. Ingin menyampaikan bahwa kamu itu nggak tahu perjuangannya siapa? Sahabat. Berangkatlah Hudzaifah menyelinap ke camp militer musuh, dan itu musuhnya banyak ya. Ada orang Yahudi ikut, Bani Nadir, Bani Quraisy berkhianat, kemudian Quraisy, suku Ghatafan, suku-suku Arab terang semuanya nih kumpul tumpah ruah di Madinah, terang kaum muslim. Berangkat Hudzaifah sendirian, malam hari musim dingin. Usul jumlahnya teganya berapa, dihitung kira-kira jumlahnya berapa, harus tahu informasi. Di antara
sebelum perang kan harus memastikan kekuatan musuh. Tiba-tiba Abu Sufyan kan panglima perang utama pimpin Quraisy, maka Abu Sufyan pidato ya, menyampaikan instruksi. Wahai orang-orang, perhatikan kanan kirimu, jangan sampai malam ini ada penyusup. Adalah penyusup. Dapat jadi penyusup. Dan itu orangnya banyak, gak hanya suku Quraisy, kalau ada suku Quraisy, suku Ghatafan, suku disebutkan, itu lihat sejarah banyak golongan-golongan. Jadi memungkinkan satu sama lain gak kenal, paham gak? Saking banyaknya prajurit kafir pada waktu. Perhatikan kanan kiri, pastikan kalian kenali dan tidak ada penyusup. Ya. Sebelum Hudzaifah ditanya, dia minta dia tanya dulu. Mana? Siapa ini? Tanya sama kanannya. Tanya sama dia. Oh iya. Baca kali tanya. Setelah itu dia melihat Abu Sufyan sendirian, gelap, dingin. Abu Sufyan membuat api unggun karena sedih. Membuat api unggun. Di depannya siapa tadi? Hudzaifah. Hudzaifah langsung ambil busur panah. Letakkan, ambil anak panah untuk busur. Ya, anak panah. Taruh di busur. Sudah dihadapkan ke arah Abu Sufyan. Wallahi, aku adalah ahli iman. Seandainya saya lesapkan anak panah itu, karena Abu Sufyan mati. Tapi aku ingat pesannya Nabi, aku hanya mencari informasi. Maka ketika aku bidik, aku gak jadi, aku urungkan, aku masukkan anak panah itu dan aku pulang membawa berita ke Rasul. Jadi sulit jadi sahabat Nabi. Jangan kemudian berada di seandainya hidup di zaman Nabi, aku akan melakukan yang tidak dilakukan oleh para sahabat Nabi yang lain. Itu bahasa Surabaya boleh. Maka dimarahi sama siapa tadi? Hah? Hudzaifah. Terus lanjutnya. Thumma afdalun nas ba'da ashabi Rasulillah al-qarn alladhi bu'itsa fihim. Sebaik-baik manusia setelah para sahabat adalah generasi berikutnya, yaitu siapa? Para tabi'in. Pada haula ashabi Rasulillah al-qarn alladhi bu'itsa fihim, yaitu generasi yang dimana Rasulullah itu diutus, itu para sahabat. Kullu man sahibahu sanatan aw sahran aw yawman aw sa'atan aw ra'ahu wa min ashabi law min asubba ala qadri ma sahibahu. Ya, setiap orang yang menyertai Nabi meskipun 1 tahun, bahkan 1 bulan atau 1 hari atau 1 jam, atau melihatnya seberapa sebentar pun, bahwa min ashabihi itu dihitung sahabat Nabi. Lahu minas suhbah ala qadri ma sahibahu, dia mempunyai hak kesahabatan sesuai dengan bersahabatnya dengan Nabi, lama dan sedikit. Wa kana sabiqatu ma'ahu wa sami'a minhu wa nadara ilaihi nadra. Ya. Wa kana sabaqtuhu ma'ahu wa sami'a minhu wa nadara ilaihi nadratan, meskipun melihat mendengar dari Nabi hadis-hadisnya atau melihat Nabi, fa adnahum suhbatan wa afdal min al-qarni alladhi lam yarahu. Ini perhatikan, penting, kasih garis bawah. Fa adnahum suhbatan, yang paling rendah kesahabatannya itu lebih utama daripada al-qarnul ladzina lam yarahu, daripada generasi yang enggak lihat Rasulullah. Jadi melihat Nabi cuma 1 menit tok, tapi lihat Nabi bersama Nabi itu lebih afdal daripada generasi setelahnya yang enggak pernah melihat Nabi. Walau laqullaha bi jami'il amal, meskipun dia bertemu Allah dengan membawa amalan yang sangat banyak, enggak bisa mengalahkan sahabat Nabi. Karena haula'i alladziina sahibun nabiyya wa ra'ahu wa sami'u minhu wa man ra'ahu bi ainihi wa amana bi walau sa'atan. Mereka adalah orang-orang yang menemani Nabi, melihat Nabi, mendengar Nabi. Barang siapa melihat Nabi dengan matanya sendiri dan beriman kepada Nabi, meskipun ketemunya Nabi cuma sesaat saja, afdol, itu lebih utama disuhbatihi, karena persahabatannya dengan Nabi, minat tabi'in, daripada para tabi'in.
walau amilu kull a'malil khair, meskipun dia melakukan seluruh amal kebaikan, tetap gak bisa ngalahkan tapi mengalahkan suara. Makanya nanti itu ya, setelah para khulafaur rasyidin wafat, muncul seorang khalifah yang adil, yang kuat, yang perkasa, yang hebat, namanya Umar bin Abdul Aziz. Saking dahsyatnya, saking hebatnya Umar. Zaman Umar bin Abdul Aziz itu Islam itu sampai ke Perancis bagian selatan. Itu baca, ya tahu, kuat luar biasa. Namanya Umar bin Abdul Aziz. Harta melimpah ruah, sampai bagi zakat itu bingung, gak ada yang miskin. Wah, saking hebatnya Umar bin Abdul Aziz, sampai-sampai orang-orang mulai membanding-bandingkan. Ada harusnya untuk dibanding-bandingin, ya, tapi dibanding-bandingkan. Dan mereka datang dan berkata, di antaranya ditanya adalah Al-Imam Ibnu Mubarak. Imam Ibnu Mubarak, seorang ulama besar, pernah ditanya, ayyuhuma afdal, huwa am Umar bin Abdul Aziz? Huwa ini maksudnya Muawiyah. Wahai Imam Ibnu Mubarak, lebih afdal mana? Muawiyah bin Abi Sufyan apakah Umar bin Abdul Aziz? Kenapa pertanyaan ditanyakan? Karena orang menganggap Umar bin Abdul Aziz ini mirip Khulafaur Rasyidin. Jadi pahami, sampai mulai bertanya, wahai Imam Ibnu Mubarak, lebih utama mana? Lebih hebat mana? Lebih afdal mana? Ya, Muawiyah bin Abi Sufyan atau Umar bin Abdul Aziz? Dan zamannya itu penuh dengan kejayaan. Ibnu Mubarak menjawab, perhatikan jawabannya. La turabun fi min kharai Muawiyah ma'a Rasulillah khairun wa afdal min Umar ibn Abdul Aziz. Demi Allah, la turabun, maaf la turabun, sungguh debu, fi min kharai Muawiyah, sungguh debu yang ada di kedua lubang hidungnya Muawiyah. Saya ulangi, sungguh debu yang ada di dua lubang hidungnya Muawiyah ketika berjihad bersama Rasulullah SAW itu lebih mulia, lebih utama daripada Umar bin Abdul Aziz. Dan sahabat yang lain, ada orang lain yang ditanya, Su'ila Ibnu Mubarak an Muawiyah, pernah ditanya lagi. Ibnu Mubarak juga pernah ditanya, Mada tentang Muawiyah, bagaimana pendapat tentang Muawiyah? Maka beliau menjawab, Mada aqulu fi rajulin qala Rasulullah sami'allahu liman hamidah qala Muawiyah wara'ahu Rabbana walakal hamd. Intinya aku komentari orang yang mana dulu Rasulullah ketika jadi imam mengucapkan apa? Sami'allahu liman hamidah, Allah mendengar orang-orang yang memujinya. Dan entah yang di belakangnya Rasulullah mengatakan apa? Sami'allahu Rabbana walakal hamd. Artinya apa? Satu, dia ini sahabat ketemu Nabi. Dua, Allah mendengarkan ucapannya siapa? Muawiyah. Su'ilan Mu'afah bin Umar, ayyuhuma afdal Muawiyah am Umar bin Abdul Aziz? Mu'afah bin Imran. Kenapa ini selalu dibandingkan? Satu, karena Umar bin Abdul Aziz dianggap hebat, dan memang hebat beliau ya, dan dianggap sangat luar biasa. Sedangkan Muawiyah sering direndah-rendahkan, sehingga orang berani membandingkan. Gitu maksudnya. Tanya ke Al-Imam Al-Mu'afah bin Umran, ayyuhuma afdal Muawiyah am Umar bin Abdul Aziz? Beliau ghadiba, marah. Faqala lisa'il, dan berkata kepada si penanya, ataj'alu rajulan minas sahabah mithla rajulin minat tabi'in Muawiyatu sahibuhu wa sihruhu wa katibuhu wa aminuhu ala wahyi. Muawiyah itu adalah sahibnya Nabi, iparnya Nabi, pencatat wahyunya Nabi. Kalau Rasulullah SAW mempercayai dia dalam urusan pencatatan wahyu, pencatatan wahyu itu sangat krusial. Diubah satu huruf satu bunyi ini. Dalam anda Rasulullah mempercayakan pencatatan wahyu kepada siapa? Muawiyah. Maka bagaimana mungkin kita tidak percaya ketika dia jadi khalifah? Seperti orang Syiah, tidak percaya sama Muawiyah, tidak diakui kekhalifahannya. Rasul saja mengamanahkan pencatatan wahyu kepada siapa? Mau itu pencatatan wahyu. Seandainya dikorupsi satu huruf dua huruf bisa berubah. Bangga. Itu pun Rasulullah mengamanahkan itu kepada. Dan Muawiyah ini sebenarnya nggak disebutkan secara khusus di sini.
sini. Tapi kenapa perlu disebutkan secara khusus? Karena banyak yang mencela siapa? Muawiyah bin Abi Sufyan. Maka nggak boleh kita membandingkannya. Ya, wallahu a'lam. Ada dulu. Setelah itu kalau ada tanya jawab.